Maka Allah berfirman dalam Al-Isra, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batil kana zahuqa." Katakanlah hai Muhammad, ja'al haqqu, telah datanglah kebenaran. Kalau kebenaran datang, maka zahaqal batil, kebatilan akan lenyap. Tapi kalau tidak ada kebenaran, kebatilan yang ada. Karena innal batil kana zahuqa, sesuatu yang batil, kalau sudah ada kebenaran datang kepadanya, maka dia akan hancur. Al-Isra ayat 81. Wa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu membaca Al-Qur'an, qara'ta ya, membaca, memperhatikan, melaksanakan Al-Qur'an. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami akan menjadikan antara engkau yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhir, dengan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, hijaban, hijab, dinding, mastura, yang tertutup. Ada perbedaan sikap yang terjadi. Orang yang beriman kepada Allah dan orang tidak beriman kepada Allah. Perbedaan cara hidup, perbedaan cara berpikir. Kalau dia betul-betul qara Al-Quran, tidak mungkin orang baca Quran kalau betul-betul dia melakukan mengamalkan Al-Quran dengan hidupnya sama macam orang tidak beriman kepada Al-Quran. Jaminan Allah. Karena kita selalu diisi dengan cara berpikir Al-Quran, cara sikap Al-Quran. Memandang dunia itu hanya alat untuk akhirat. Tapi bagi orang tidak beriman dengan akhirat, dunia hanya untuk dunia. Dia memandang dunia untuk dia. Maka kenapa di sini wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Yang paling penting adalah konsep pemahaman dunia dan akhirat. Bagi orang baca Quran, dunia ini wasilah untuk mencapai akhirat. Tujuan itu akhirat, dunia tidak bukan tujuan. Bagi orang tidak beriman kepada akhirat, dunialah tujuannya. Maka dia akan ada hijab, ada dinding, mastura, yang tertutup sebetulnya. Dan itu terjadi dengan bagaimana Rasulullah masuk ke Makkah. Satu masyarakat yang penuh dengan kejahilan, jahiliyah dalam budaya, jahiliyah dalam keimanan agama, jahiliyah dalam akhlak. Nabi masuk dengan iman. Nabi buktikan keimanannya dalam amal, dalam sikap hidup, dengan akhlak yang mulia. Dan Nabi robah kondisi Makkah yang akhirnya jahiliyah jadi beriman seluruhnya. Daripada masyarakat yang tidak berbudaya, daripada nomad, bangsa yang badawi, yang nomad, jadi bangsa yang berbudaya, beradab. Karena apa? Adab yang dibentuk oleh iman. Membentuk mereka adalah Quran yang mereka baca, membentuk sikap hidup mereka. Maka apa sahabat berkata, kalau sampai kepada kami Al-Quran, kami baca 10 ayat, dan kami tidak akan menambah 10 ayat lagi sebelum kami mengamalkan 10 ayat pertama yang kami baca. Maka sikap, maka kenapa Quran diturunkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, yang akan muncul perubahan-perubahan sikap secara perlahan-lahan, sehingga muncul perubahan daripada biasa berbuat dosa, berbuat kebatilan, berbuat zina, berbuat rasuah, berbuat riba. Berubah mereka menjadi orang yang beriman, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang bersungguh-sungguh, tidak ada hal yang tidak bermain-main. Perubahan sikap itu terjadi pada waktu adanya masuknya iman kepada hati mereka. Baru kita paham kenapa di Mekah itu awalnya adalah iman dulu, iman dan akhlak. Terbentuknya iman, terbentuknya akhlak dalam iman tadi. Baru
muncullah hukum dan hakam ibadah waktu ada di Madinah. Di Mekah keimanan, kekuatan keimanan, tauhid dan akhlak. Dan berbeda dengan imannya orang jahiliyah, beda dengan akhlaknya orang jahiliyah. Karena mereka membaca Quran secara benar-benar membaca. Hijaban mastura. Itulah betul-betul baru beriman. Bagaimana hari ini kalau kita tengok ada sebuah survei, ada sebuah kajian di negara barat di Inggris kalau tidak salah. Ada sebuah kajian melihat orang beriman di Inggris, orang Islam dan orang bukan Islam. Ternyata ada sebuah kajian orang yang beriman tadi memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang bukan Islam. Dalam disiplin, dalam waktu, dalam kerja, amanah terjadi. Karena waktu mereka berpindah menjadi orang beriman, awalnya mereka jahiliyah, awalnya mereka dalam agama mereka, atau malah tidak beragama sama sekali. Hidup mereka tidak ada panduan, hidup mereka tidak ada aturan. Waktu mereka masuk Islam, waktu mereka masuk agama Islam, hidup mereka berpandukan Islam, diatur oleh Islam. Dan aturan Islam itu yang nampaknya sedikit tapi membekas dalam hidup mereka, dalam akhlak, di rumah tangga, dalam masyarakat, dalam kerja. Karena mereka ingin mempraktikkan Islam yang mereka dapat walaupun masih sedikit waktu itu. Sikap ingin mengamalkan Islam, sikap ingin menjalankan sesuatu dengan dasar iman, itu akan memberikan mereka hijab, perbedaan dengan orang-orang yang lain. Hijaban mastura. Sekarang masalahnya kenapa sekarang di bumi negara Islam atau di masyarakat yang mayoritas Islam tidak nampak perbedaan tersebut? Karena di negara yang masih mayoritas Islam ini kadang-kadang Islam itu belum menjadi suatu kekuatan dirinya. Hanya dia masih berupa suatu hiasan diri, bukan kekuatan diri, bukan menjadi satu asas kehidupannya. Hanya menjadi hiasan hidup. Nampak Islam, tapi hakikatnya secara kerjanya, cara hidupnya masih belum betul-betul mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, Allah jamin hijaban mastura. Cara hidup yang tenang, menghadapi musibah tenang, menghadapi nikmat tenang, menghadapi musibah sabar, menghadapi nikmat tidak akan riya dan sombong, tidak akan merasa bermegah-megah, mempergunakan harta dengan baik. Kalau dia beriman berharga harta dengan penuh penggunaan yang betul untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, untuk tolong orang. Kalau dia tidak beriman, harta akan dipakai untuk tidak menolong orang, untuk bermewah-mewah, berfoya-foya. Harusnya seperti itu. Kalau Quran itu membentuk hartanya, Quran membentuk akhlaknya, Quran membentuk sikapnya. Tapi hari ini terjadi Quran itu tidak membentuk akhlak dan sikap. Dan tidak akan nampak gaya hidup yang berbeda antara orang beriman dan tidak beriman, antara orang beragama Islam dan tidak Islam. Beda hanya mungkin ibadah ritual, tapi dalam kerja sehari-hari tidak nampak beda sama sekali. Padahal seharusnya orang beriman itu punya sikap yang berbeda dengan orang tidak beriman dalam akhlak, dalam tujuan hidup, dalam cara hidup. Kenapa? Karena dia hidupnya hanya untuk Allah semata-mata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk hijaban mastura. Dia punya sistem yang baik, yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara kerja yang berbeda dengan orang yang lain. Sehingga seakan-akan dia macam mutiara yang berjalan. Kenapa pada waktu Aisyah dan Rasulullah, Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menyebut khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itulah amalan Al-Quran. Jadi Quran yang dibaca Nabi membentuk sikap hidup Nabi.
Quran menyuruh kita bersungguh-sungguh, menyuruh kita untuk bersopan santun, untuk beradab, untuk amanah, untuk ikhlas. Itulah sikap hidup sehari-hari. Khuluqul Quran. Akhlaknya ala Al-Quran. Cara hidup, cara berkatanya, cara bertindaknya, Al-Quran itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dia tidak akan sama hidup bagi orang yang tidak memiliki Al-Quran. Tidak punya panduan. Hidup yang tidak ada ketenangan. Orang yang Al-Quran ada ketenangan. Ada panduan hidup. Ada matlamat hidup. Konsep antara al-haq dan batil.